Kemudian untuk mengerjakan soal nomor 4, yaitu terdapat transaksi pada tanggal 2 Januari 2013, yaitu pembelian pada supplier Sapphire Silver. Caranya yaitu dengan klik purchase, enter purchase, kemudian suppliernya diisi Sapphire Silver, use supplier. Untuk termnya sudah benar yaitu net 30 after IOM. Teksnya di sini tertera yaitu exclude, jadi diantik. Kemudian untuk purchase number-nya P13001. Untuk date-nya tanggal 2 Januari 2013. Supplier invoice SS 13.001. Klik enter. Untuk template-nya ini sudah benar untuk pembelian barang. Kemudian mengisi jumlah barangnya yaitu 4 unit. Klik tab. Karena di soal tertera terdapat back order sejumlah 1 unit. Jadi pada kolom back order diisi 1 dan klik tab. Item number diisi LD. Tab. Jadi pada kolom description otomatis muncul Leo Diamond. Kemudian untuk harga kita isikan 7.200.000. Tab. Untuk total terisi otomatis. Job DM use job. Untuk teks GST use. Kemudian 3 unit AW. Tab. Price-nya 5.400.000. Tab. Jobnya GD. Teksnya GST. Yes. Mantap. Kemudian dicek terlebih dahulu apakah data yang dimasukkan sudah benar. Sapphire Silver net 30 om 4 unit, back order 1 unit, 3 unit. Sudah benar. Kemudian yang terakhir yaitu kategorinya SB, use kategori. Jika sudah, klik record. Jika sudah bersih seperti ini, boleh diklik cancel. Kemudian untuk transaksi tanggal 3 yaitu sama, dilakukan pembelian advertising di Olive Collection. Caranya sama yaitu klik purchase, enter purchase, suppliernya Olive Collection, use supplier. Untuk termnya COD diklik, caranya dengan klik panah ini, kemudian ganti COD, klik OK. Setelah itu untuk teksnya di soal tertera include. Untuk purchase number-nya P13
2002. Date-nya 3 Januari 2013. Supplier invoice OC 13.001. Bentar. Karena di sini merupakan service, jadi kita pergi ke layout terlebih dahulu untuk mengubah template ini. Karena ini template khusus buat item atau barang. Klik service, kemudian klik OK. Setelah itu mengisi description, purchase, service, app. Untuk akunnya pada soal tertera 631 advertising. Use account. Untuk jumlahnya 2.200.000. Tab jobnya SV, use job. Untuk teksnya GST. Use. Kemudian untuk kategori Bandung. Use kategori. Silakan dicek terlebih dahulu. Pricing 6.300. Include. Jika sudah benar, klik record. Kemudian klik cancel. Karena transaksi tanggal 3 Januari ini merupakan menggunakan metode COD, maka akan dilakukan pencatatan 2 kali. Yang tadi itu awal transaksi dan sekarang itu proses pembayarannya. Caranya yaitu dengan klik purchase, kemudian pay bills, pembayaran dari check account sudah benar. Selanjutnya nama supplier, Olive Collection, use, dan check numbernya D13.001, tanggalnya 3 Januari 2013. Jumlahnya yaitu 3.200.000. Enter. Di soal terdapat keterangan yaitu for bill 31 Desember 2012 sejumlah 1 juta dan untuk tanggal 3 Januari 2013 sejumlah 2.200.000. Jadi diisi untuk tanggal 31 1 juta, untuk tanggal 3 Januari 2.200.000. Klik enter. Selanjutnya klik record. Sebelum itu boleh dicek terlebih dahulu. Sudah klik record. Dan jika sudah bersih seperti ini, boleh klik cancel. Selanjutnya yaitu transaksi nomor tanggal 4 Januari 2013, yaitu merupakan transaksi retur barang.
Yang diretur ini satu item dari Leo Diamond. Caranya yaitu klik purchase, enter purchase, kemudian nama supplier, Sapphire Silver, use, kemudian untuk terms-nya tidak ada karena merupakan pengembalian barang. Untuk teksnya exclude, jadi diantik. Purchase number-nya P13.003. Untuk tanggalnya tanggal 4 Januari 2013. Supplier invoice SS 13.001. Enter. Sebelum itu, karena ini merupakan pengembalian barang, jadi kita harus pergi ke layout dulu dan klik item, klik OK. Kemudian karena ini merupakan retur pengembalian, jadi perlu menambahkan minus. Kemudian tab item number LD, tab price-nya 7.200.000. Kemudian job-nya boleh diisi DM karena merupakan diamond. Kemudian teksnya yaitu GST. Use tag code. Boleh dicek terlebih dahulu. Teksnya 7.200 sudah benar GST. Untuk kategori SB kategori SBY, kemudian jurnal memonya purchase pattern. Jika sudah, klik record. Jika sudah, klik cancel. Kemudian selanjutnya yaitu masih tetap di tanggal 4, kita perlu mencatat jumlah barang yang diretur. Caranya yaitu purchase register, ke return and debit. Nah, di sini sudah muncul barang yang diretur tadi, kemudian klik apply purchase. Nah, untuk ID-nya P13.003.
Tanggalnya 4 Januari 2013. Setelah itu enter for bill on 2 Januari 2013. Klik amount pada transaksi ini. Kemudian klik enter, record, close. Setelah itu yaitu transaksi tanggal 15 Januari 2013. Sold the following item to Ernest Collection. Ini menjual barang ke Ernest Collection. Untuk caranya yaitu klik sales, enter sales, kemudian customer-nya tadi Ernest Collection, use customer, term-nya net 10 days term. Hanya klik tanda panah ini. Kemudian payment is due-nya in a given of days. Balance due days-nya 10. Kemudian klik OK. Setelah itu untuk pajaknya itu exclude, jadi di nanti invoice S 13.001, date-nya 15 Januari 2013. Customer PO EC 13.001. Enter. Kita pergi ke layout dulu. Klik item OK. Sheet-nya 7 unit. Tab AW. Tab price-nya 5.750 sudah benar. Tab job-nya GD. Goodies. Untuk teksnya GST. Yes. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 5 unit. Tab CK. Tab price-nya sudah benar yaitu 6.500.000. Kemudian job-nya itu juga. Yes. Selanjutnya teksnya GST.
Setelah itu untuk salesperson-nya Julia. Yes. Terakhir yaitu kategori Bandung. Yes. Juga diganti GST. Yes. Kemudian klik record. Sudah klik cancel. Selanjutnya tanggal 16 Januari juga menjual 4 unit Neyland kepada Diamond Star. Caranya sama yaitu sales, enter sales, kemudian nama customernya tadi Diamond Star, use. Setelah itu termnya net 20. Kemudian klik OK. Terus. Kemudian bisa dicek dulu untuk termsnya yaitu net 20 terms. Ya sudah benar. Kemudian untuk teksnya include titik. Setelah itu invoice-nya S13.002 ntar date-nya 16 Januari 2013, customer PO-nya DS 13.001 enter. Kemudian 4 unit NL tab price-nya 6.325.000. Tab untuk jobnya DM. Selanjutnya teks GST. Yes. Selanjutnya untuk kategori YGK use salesperson use. Jika sudah sesuai, sebentar. Ini ganti ke ST. Use. Yes. Jika sudah, klik record. Jika sudah bersih, klik cancel. Setelah itu, soal tanggal 17 Januari. Karena ini sama masih
menjual. Tapi kali ini yaitu menjual service kepada Unique Silver. Yang pertama caranya yaitu sell, enter sales, kemudian untuk customernya Unique Silver, use, terms-nya COD, oke, kemudian teksnya include, invoice-nya S13.003, tanggalnya 17 Januari 2013, customer PO US 13.001, enter. Jadi karena ini service, perlu pergi ke layout terlebih dahulu, kemudian klik service, oke. Setelah itu untuk deskripsinya diisi dengan sell service for preparation. Kemudian tab account-nya details 413 use, kemudian jumlahnya 770.000. Tab jobnya service SPUs dan teksnya BST. Use. Yes. Setelah itu salesperson-nya Julia. Kategori SBY use, kemudian jika sudah klik record cancel. Karena soal transaksi tanggal 17 ini menggunakan metode COD seperti yang tadi, maka terdapat dua pencatatan. Yang pertama pencatatan transaksi, yang kedua pencatatan penerimaan uangnya. Jadi yang selanjutnya itu masih tetap di tanggal 17, caranya sales, klik receive payment, kemudian uang masuk to petty cash. Terus setelah itu customernya Unique Silver, klik use, untuk ID R 13.001, enter, tanggal 17 Januari 2013, enter, kemudian jumlahnya 7.770.000, mantap. Selanjutnya yaitu membayar yang tanggal 17 Januari 2013, klik di sini. Akan terisi secara otomatis, kemudian klik enter. Jika sudah balance atau out of balance-nya 0 rupiah, kita diklik record, kemudian cancel. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 18 Januari yaitu tetap
discount given. Discount given yang diberikan kepada unit bill silver. Oke, caranya yaitu masih sama, masih di sales, kemudian enter sales, customer-nya unit bill silver, kemudian use, customer. Untuk terms-nya diabaikan saja karena retur maupun diskon juga tidak ada terms-nya. Selanjutnya, teksnya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu invoice S13.004, enter tanggal 18 Januari 2013, customer PO 231. Klik enter. Kemudian untuk deskripsinya diskon given. Tab account-nya 5.300 kan bis. Oke, mau dikasih tanda minus karena ini merupakan pemberian diskon 20.000. Untuk jobnya service, tagnya tidak ada. Untuk sales personnya Julia. Kategori SPUS. Klik record, klik cancel. Selanjutnya masih di tanggal 18 Januari yang bagian bawah, yaitu pay refund. Nah, ini caranya masih di sales, kemudian sales register, return and credit, kemudian klik pay refund. Ini dari competitors. Use. Kemudian check number-nya dua, tanggalnya 18 Januari 2013. Semuanya 70.000. Jika sudah, klik record. Terus. Kemudian untuk transaksi tanggal 20 Januari, yaitu yang pertama use spend money, menggunakan spend money untuk transfer dari petty cash. Jadi untuk spend money kita klik banking, kemudian spend money. Pada soal tertera from petty cash. Use. Kemudian untuk card-nya, Rose.
Cek numbernya D13.003, enter. Tanggalnya 20 Januari 2013. Kemudian amount-nya 3.010.000 rupiah. Enter. Kemudian transfer to check account sejumlah 3 juta rupiah. Check account sejumlah 3 juta rupiah. Enter. Kemudian ada bank charge-nya jumlah 10.000. Yes. Klik enter. Tidak ada job, memo, dan tax. Selanjutnya kategorinya YGK. Jika sudah, klik record. Klik OK. Jika sudah kosong seperti ini, klik cancel. Nah, selanjutnya untuk masih tanggal 20, receive money from for total 250 ke check account. Jadi pertama masih di banking, klik banking, kemudian klik receive money. Itu artinya atau tandanya uang masuk, menerima uang sejumlah 250.000 to check account. To check account sudah benar, kemudian bayarnya karena tidak ada di sini, jadi bisa milih terserah. Di sini saya milih use. Kemudian untuk ID-nya R 13.002, enter. Untuk date-nya tanggal 20 Januari 2013, enter. Jumlah uang yang diterima yaitu 250.000, enter. Jadi di sini ada interest income, akunnya 626. Maaf, 8 interest income. Use. Kemudian ada bank jasnya sejumlah 10.000. Bank jas use sejumlah 10.000. Sebentar, untuk interest income-nya 260. Untuk bank jasnya otomatis terisi minus 10.000. Enter. Kemudian untuk kategorinya YGK, use.
Jika sudah sesuai, klik record. Oke, cancel. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk menampilkan kondisi dari bank untuk cek account, perform bank reconciliation. Caranya yaitu klik banking, kemudian reconcile account. Untuk account-nya diisi cek account, use account, kemudian untuk bank statement date 31 Januari 2013, enter. Setelah itu untuk mencentang ketiga transaksi di bawah, caranya yaitu klik centang yang di atas ini. Jika sudah dicentang semua, hingga out of balance-nya 0, dan pekerjaan dikatakan benar apabila nilai yang tertera di atas sama dengan yang tertera pada soal. Yang tertera pada soal yaitu sejumlah 500.050.000 rupiah. Jadi jika sudah benar, bisa diklik reconcile, dan kalau belum bisa diklik cancel. Karena di sini data yang tampil itu sudah benar, maka kita klik reconcile. Kemudian klik reconcile lagi, klik cancel. Dan untuk data yang tadi apabila belum sesuai, untuk melihat transaksi yang sudah dimasukkan sebelum-sebelumnya, itu bisa dilakukan dengan cara klik account, kemudian transaction journal, kemudian masukkan mulai tanggal mana sampai tanggal berapa. Misalnya kita kan kemarin sudah memasukkan data dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Jadi kita coba masukkan tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2013. Enter, kemudian klik all. Nah, di sini nanti muncul semua transaksi yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jika ada yang salah, misalnya pada transaksi yang awal ini, caranya yaitu bisa diklik tanda panah ini, kemudian ubah mana yang salah, dan jika sudah bisa diklik OK. Itu jika ada data transaksi yang masih salah. Selanjutnya yaitu kita mengerjakan soal nomor 6. Pada soal nomor 6 yang bagian atas, kita diminta untuk membuat penyusutan gedung dengan realitas setiap bulan menyusut sejumlah 100.000. Caranya yaitu klik account, kemudian record journal entry. Untuk general journal kita isi G13.
13.31 untuk date-nya 31 Januari 2013. Untuk memonya kita isi depreciation Januari. Oke. Selanjutnya kita masukkan account-nya. Depreciation use sejumlah Rp100.000. Bentar. Kemudian akumulasi depresiasi use, klik pada kolom kredit, maka otomatis akan muncul, kemudian klik enter. Setelah itu kita mengisikan kategori YGK use. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk save as. Jadi save as transaksi ini karena nantinya akan terjadi berulang setiap bulannya. Untuk itu selanjutnya kita klik save as recurring monthly starting on 28 Februari 2013. Jika sudah, klik save. Kemudian baru kita record. Dan klik OK. Selanjutnya, kita akan memasukkannya untuk tanggal 28 Februari tadi. Kita masukkan dengan cara klik list, kemudian recurring transaction. Nah, di sini kita sudah membuat template untuk penyusutan setiap bulannya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Caranya yaitu tinggal use recurring. Nah, untuk general journalnya G13.003. Untuk tanggalnya karena ini dibuat untuk penyusutan bulan Januari, maka isi tanggal 28 Februari 2013. Untuk memonya depreciation Februari. Dan kategori sama. Jadi selanjutnya tinggal klik record. Kemudian klik OK. Close. Dan untuk nomor 6 yang terakhir yaitu kita diminta untuk prepare jurnal GST clearing. GST clearing sendiri merupakan pajak selisih dari GST collected dan GST paid. Untuk mencatatnya caranya yaitu klik account, klik record journal entry,
General Journal B13.002 tanggal 31 Januari 2013. Enter. Untuk memo GST clearing. Bentar. Karena GST clearing merupakan pajak selisih dari GST collected dan GST paid, dan di mana data GST collected dan GST paid diperoleh dari soal nomor 3 ketika kita memasukkan balance sheet. Di sini tertera untuk GST collected-nya 900.000, sedangkan untuk GST paid-nya 800.000. Maka karena GST clearing adalah selisih, di mana GST collected itu letaknya selalu di debit dan GST paid selalu di kredit, dan sedangkan untuk GST clearing ini bisa berada di debit, bisa berada di kredit. Keadaan itu menyesuaikan selisih dari GST collected dan GST paid. Jadi untuk yang pertama kita masukkan GST collected terlebih dahulu. GST collected. GST collected sejumlah 900.000. Setelah itu, karena tadi GST paid-nya sejumlah 800.000 dan GST collected-nya 900.000, maka terdapat selisih 100.000. Dan selisih itu merupakan GST clearing. Dan agar balance, maka GST clearing-nya letaknya berada di kredit. Kemudian kita masukkan GST paid. Tinggal kita klik pada kolom kredit, maka akan muncul secara otomatis. Klik enter, dan ini tandanya sudah balance. Jika sudah, kita masukkan kategori YGK, use, kemudian record, oke. Kemudian cancel. Selanjutnya untuk nomor 7. Pada soal nomor 7 terdapat barang kelebihan dan barang hilang atau kurang. Jadi kita diminta untuk membuat penyesuaian inventory pada 31 Januari 2013. Maka caranya yaitu klik inventory, adjust inventory.
Kemudian untuk inventory journal number-nya I 13.002, hitnya 31 Januari 2013. Memo adjust inventory. Enter. Untuk item number yang pertama itu CK tab quantity 1 karena kelebihan atau increase. Kemudian tab untuk unit cost-nya 210.000. Tab kemudian akunnya 511 dari purchase. Jobnya di end use. Kemudian untuk item number selanjutnya yaitu NL tab quantity min 1 karena decrease atau barang hilang ataupun kurang. Kemudian tab untuk unit cost-nya 120.000. Tab untuk account-nya sama 511 use. Kemudian job-nya juga sama yaitu DM use. Setelah itu tinggal mengisi kategori. Kategorinya YGK use. Jika sudah benar, klik record. Kemudian cancel. Setelah itu soal nomor 8. Soal nomor 8 kita diminta untuk melaporkan atau mereport dalam bentuk PDF. Untuk yang pertama yaitu bisa kita klik report, klik account, kemudian kita perbesar biar lebih mudah. Yang pertama diminta itu general ledger summary. Klik, kemudian customize, kita pilih dari 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013. Kita sudah klik display. Ini sudah di preview, kemudian send to PDF. Beri tambahan nama 8. Kita sudah save. Close. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menampilkan standar balance sheet. Klik customize. Ini sudah benar yaitu 31 Januari 2013. Klik display.
send to PDF. Untuk membedakan standar balance sheet pada soal nomor 3, saya tambahkan angka 1. Kemudian close. Selanjutnya yang ketiga, kita diminta untuk menampilkan profit and loss. Profit and loss accrual. Customize dari Januari, tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013. Display. Kemudian send to PDF. Tambahkan nama. Sudah save. Close. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk menampilkan GST detail accrual. Di GST detail accrual. Customize dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Display. Kemudian send to PDF. Save. Close. Setelah itu kita yang kelima diminta untuk menampilkan receivables reconciliation summary. Kita klik sales, kemudian receivables reconciliation. Reconciliation summary. Kemudian customize 1 Januari 2013 sudah benar. Klik display. Kemudian send to PDF. Save. Close. Selanjutnya yaitu Payables Reconciliation Summary. Klik Purchase, kemudian Reconciliation Summary. Customize 31 Januari 2013. Display. Kemudian send to PDF. Save. Maaf ya, kita ubah namanya. Summary ini yang Payables. Tambahkan di depan. Save. Dan close. Setelah itu bank register, kita klik yang banking, bank register. Kemudian customize tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013. Sudah benar, dan klik display. Setelah itu send to PDF. Save. Close. Yang terakhir, reconciliation report. Customize statement date-nya
31 Januari 2013. Display. Dan send to PDF. Save. Close. Close. Kemudian selanjutnya soal nomor 9. Pada soal nomor 9 kita diminta untuk menguji log the accounting period. Caranya yaitu klik setup, kemudian preference, selanjutnya klik security, dan diminta untuk log. Sampai kapan? Yaitu sampai tanggal 31 Januari 2013. Jadi caranya itu yang pertama tik log period, kemudian mengisi dikunci sampai dengan 31 Januari 2013. Jika sudah, klik OK. Kemudian nomor 9 yang selanjutnya itu backup your MyUp company data file only. Caranya yaitu klik file, kemudian backup, karena yang diminta pada soal yang di backup hanya backup company file only yang ini, kemudian cek company file for error yang ini. Dua ini yang di backup. Kemudian continue. Oke. Pilih tempat penyimpanan, kemudian namai, kita diminta untuk menamai backup dengan your name. Jika sudah, klik save. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Soal nomor 10 kita diminta untuk menampilkan company data auditor. Jadi caranya yaitu klik account, kemudian company data auditor, kemudian klik transaction review. Kita tampilkan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2013. Setelah itu klik run review. Sini ada beberapa tanda tanya, tapi bukan berarti salah. Tapi berarti auditnya memberi sinyal bahwa ini ada sesuatu dan yang pada soal diminta untuk
display scan for future date transaction. Klik display. Nah, ternyata terdapat transaksi di bulan Februari, padahal kita diminta yang tadi itu untuk mereview dari periode tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Jadi, transaksi pada bulan Februari ini dianggap sebagai temuan, tapi ini berarti tidak salah. Maksudnya, ini tidak salah, tapi memang disengaja karena ada transaksi lain di bulan Februari ini. Nah, temuan ini kita diminta untuk send to PDF. Kemudian kita tambahkan nama, klik save. Jika sudah, klik close. Kemudian kita diminta untuk delete the future date transaction. Jadi untuk menghapus future date transaction yang tadi, bentar kita close dulu. Kita klik account, kemudian transaction journal, kita tampilkan yang all, karena yang kita akan hapus adalah transaksi tanggal 28 Februari 2013. Maka kita isikan tanggal di atas ini, tanggal 28 Februari. Kemudian untuk menghapus, cara menghapusnya yaitu klik tanda panah ini, kemudian klik kanan, kemudian delete. Kemudian klik close. Kemudian kita selanjutnya ke soal nomor 11. Pada soal nomor 11 kita diminta untuk mengedit payment dari Unique Silver pada tanggal 17 Januari 2013. Diminta untuk split payment dari total 770.000. Jadi yang pertama untuk mengedit payment, kita ke account, kemudian transaction journal, kemudian isikan date form dari tanggal 17 Januari sampai 17 Januari, klik all, kemudian karena yang diminta adalah payment, klik yang ini. Karena kita diminta untuk split dari total 770.000
menjadi pembagian seperti di soal, kita harus menghapus payment transaksi yang ini terlebih dahulu. Caranya yaitu sama seperti yang tadi, klik kanan, kemudian delete payment. Di sini tertera kamu tidak bisa mendelete payment tersebut karena periode ini telah dikunci sebelumnya. Maka kita harus membuka kunci periode yang kita lakukan sebelumnya pada soal nomor 9. Karena pada soal nomor 9 kita diminta untuk mengunci dari periode tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, maka kita tidak bisa menghapus transaksi ini. Oleh karena itu, kita harus membuka kunci tersebut terlebih dahulu. Kita klik cancel terlebih dahulu, close, kita pergi ke setup, preference, ke security, kemudian kita ambil selanjutnya, oke. Kemudian kita kembali ke transaction journal, all, payment, klik kanan, delete. Maka transaksi tanggal 17 tersebut sudah bisa dihapus. Selanjutnya close, kita harus menambahkan lagi transaksi tanggal 17 tersebut, yaitu caranya dengan klik sales, kemudian receive payment. Nah, kita masukkan seperti tanggal 17, yaitu karena uang masuk to petty cash, jadi kita klik to petty cash, use account, selanjutnya customer, unit to silver, use, setelah itu ID-nya sama seperti transaksi tanggal 17 sebelumnya, yaitu R13.1, R-nya kalau bisa di capsule, enter, tanggalnya 17 Januari 2013, enter. Totalnya tetap 770.000, enter. Nah, kita diminta pada soal membaginya untuk invoice tanggal 31 Desember 2012, jumlahnya 500.000, sedangkan untuk invoice tanggal 17-nya jumlahnya 270. Kita mengisi terlebih dahulu untuk yang tanggal 31 Desember 2012, yaitu 500.000. Ntar kemudian tinggal klik sisanya pada transaksi untuk transaksi tanggal 17. Otomatis terisi 270.000. Klik enter. Pada kolom di bawah ini sudah balance, artinya out of balance-nya 0 rupiah. Jika sudah, klik record, cancel. Kemudian dan itu tanggal 12 kita diminta untuk menghapus delete all related transaction on 4 Januari 2013. Untuk mendelete-nya kita pergi ke account, transaction journal, 4 Januari. Diminta hanya tanggal 4 Januari saja. Klik all.
Maka kemudian kita hapus keduanya, caranya sama itu dengan klik tombol panah ini, kemudian klik kanan, delete pages. Oke. Nah, kita harus menghapus dari payment-nya terlebih dahulu. Jadi yang bawah ini kita hapus terlebih dahulu, klik kanan, delete. Maka selanjutnya kita menghapus yang transaksi. Klik kanan, delete. Sudah. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan report inventory value reconciliation dengan contoh tampilannya seperti di bawah ini dan save as PDF format. Caranya yaitu report, kemudian inventory, setelah itu pilih inventory value reconciliation, customize terlebih dahulu, pastikan terisi tanggal 31 Januari 2013, kemudian kita coba display terlebih dahulu. Nah, ini hasil jika kita display, tampilannya belum persis seperti dengan soal. Yang diminta soal yaitu dengan urutan item, item name, on hand, average cost, as price, dan current value. Maka kita tambahkan average cost sama as price terlebih dahulu. Kita close terlebih dahulu. Kemudian kita customize ke report field. Nah, kita centang average cost sama as price. Kemudian kita display. Setelah kita display, ternyata tampilannya masih belum sama dengan soal. Yang diminta oleh soal, current value-nya kita geser ke kanan. Caranya untuk menggeser ke kanan yaitu klik ini terlebih dahulu, kemudian screen report. Jadi kita tinggal geser ke bagian sebelah kanan, paling kanan. Jadinya akan seperti ini, kemudian kita kembali ke print preview. Nah, ini sudah sesuai yang diinginkan oleh soal. Setelah itu kita send to PDF. Kemudian set. Kita sudah klik close. Demikian tutorial dari saya untuk mengerjakan soal Evira Jewelry menggunakan Map Accounting. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.